Ya. Oke, yo Bang, gimana Bang hasil sidang hari ini pra peradilan Siska ya? Baik, terima kasih buat semua rekan-rekan media yang sudah ikut tetap mengontrol, memonitor ya. Sidang hari ini adalah pertama duplik ya. Duplik itu artinya balasan atau jawaban atas replik dari kami. Jadi dari pihak termohon Polda Metro Jaya itu duplik hari ini, dan juga bukti surat dari kami selaku pemohon dan juga dari termohon Polda Metro Jaya. Di beberapa kami memberikan ada sekitar cukup 16 bukti ya, 16 bukti karena ini adalah sidang pra peradilan ya, yang dimana konsentrasi kami sebagai penasihat hukum adalah sah atau tidaknya terhadap penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Dan kalau dari pihak kepolisian tentu banyak ya. Ada sekitar 71 yang kita lihat di daftar buktinya. Namun ada beberapa hal yang nanti kami pelajari setelah kami baca tadi, nanti untuk besok akan sidang di dalam agenda pemeriksaan saksi dari kami sebagai termohon atau saksi dari pemohon, saksi yang meringankan untuk Chandra Nopitasari atau Siskae yang saat ini klien kami, dan nanti ada dari pihak Polda Metro Jaya atau termohon saksi ahli ya. Jadi kita besok pagi sekitar 8.30 berdasarkan tadi kesepakatan dan perintah daripada Majelis Hakim Tunggal 8.30, lalu siangnya nanti akan dilanjutkan setelah sholat Jumat untuk pemeriksaan saksi ahli. Berapa ahli Bang yang akan dihadirkan? Kalau dari daftar di perkara ini ya itu ada 4 ahli, tapi tadi ada disampaikan kemungkinan bisa 2 atau 3. Kita nanti menunggu ya dari pihak Polda Metro Jaya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa tidak datang, ini namanya sidang pra peradilan. Namanya sidang pra peradilan itu diatur di dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 83. Tentu tersangka, kalau saat ini statusnya Siska itu tersangka ya, belum terdakwa. Jadi karena dia tersangka masih di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Kalau dia terdakwa baru dihadirkan di dalam persidangan pengadilan. Ya. Oke. Kondisi sekarang? Ya, kondisi terakhir kami ketemu dengan Siska ketika dia hadir sebagai saksi untuk perkara Irwansyah ya dan kawan-kawan. Kita melihat Siska bisa berjalan dengan baik. Namun ketika di dalam ruang sidang kita lihat sepertinya dia terkadang tersenyum, terkadang ini apakah ada bagaimana dengan kondisi psikologinya ya, kita nanti akan ditentukan oleh para ahlinya. Berarti saat ini mungkin sedang menjalani pendampingan dari psikolog atau seperti apa? Karena kan kemarin sempat ada kabarnya bahwa ada. Kalau dari pemeriksaan psikolog Polda Metro Jaya sudah ada. Tapi kita belum mendapatkan yang namanya informasi tentang kondisinya ya. Kami hanya dipanggil begitu, ini kita di luar, setelah itu kita nggak tahu, tiba-tiba tahunya adanya dari media kita baca ya. Nah kita nggak tahu kenapa, dan juga kita bisa melihat rekan-rekan bahwa Siskae sebagai salah satu tersangka ya yang ditahan. Nah ini kemarin juga bagian daripada jawaban daripada Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, kalau dari 11 tersangka hanya 1 yang ditahan, kenapa? Yang lain kenapa? Apakah yang lain itu tersangka itu tidak ditahan dan nanti tidak diputus bersalah? Kalau mereka tidak diputus bersalah berarti mereka salah. Karena apa? Laporan polisi yang ada itu laporan polisi model A. Ya, laporan polisi model A itu adalah yang dimana pelapornya adalah anggota Polri sendiri.
Ya tentu kalau nanti, ini kan ada 11 nih tersangka kan? 11 tersangka, cuman Siskae yang ditahan, berarti yang 10 lagi apakah dibebaskan? Nah ini nanti kita lihat, ya mungkin rekan-rekan media bisa mempertanyakan, kalau mereka dibebaskan berarti tidak bersalah. Tapi kalau mereka ditahan, kenapa sekarang tidak ditahan dan mereka bebas? Nah kalau mereka bebas, kenapa klien kita tidak dibebaskan? Karena kita juga memberikan surat penangguhan, permohonan dan dijamin oleh pihak keluarga daripada Siskae yang saat ini klien kami. Bang, empat saksi yang bakalan dihadirkan besok itu dari teman dekatnya Siska atau gimana Bang? Bukan, yang mana? Yang Saksi kita. oh saksi fakta. Dari kita saksi fakta. Tentu nanti kalau namanya saksi kan yang mengenal, yang mengetahui, yang mengalami ya. Itu kalau saksi. Tentu besok kan pasti ada. Nanti kita lihat dulu, kita akan gali karena selain kita nanti menghadirkan saksi fakta, tentu dari pihak termohon, Bitkum Polda Metro Jaya akan menggali, mempertanyakan dan dijawab serta hakim tunggal juga akan nanti mempertanyakan hal tersebut, ya. Nah, kalau saksi ahli nanti tentu kaliannya kita percaya kok. Ya. Oke. Sejauh ini Siska udah dijenguk sama keluarga kah? Sama teman-teman di Polda? Kabarnya sudah, tapi kami keterbatasan kami komunikasi dengan pihak penyidik dalam hal ini ketika adanya BAP ya, sejak ditangkap, ditahan ya, ditangkap itu tanggal 24, ditahan tanggal 25 ya, seperti tadi yang kami baca, kami belum pernah mendampingi. Nah, ini pertanyaannya. Karena ada ketentuan di dalam KUHP pasal 5457 bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka berhak menemui dan didampingi oleh penasihat hukumnya. Nah, kami sampai saat ini belum. Sudah lebih dari 20 hari, artinya sudah perpanjangan. Nah, kami tidak ada dapat komunikasi. Kan tidak mungkin kami datang ke Polda mendobrak-dobrak, kan tidak mungkin. Yang kami lakukan adalah upaya hak hukum daripada klien kami, ya. Apalagi ini pra peradilan kan kita hanya masih fokus sah atau tidaknya, belum masuk ke pokok perkara. Bang, sejauh ini Siska ceritakan aja Bang soal pengalaman di dalam. Ini kan kedua kalinya ya Bang masalah. Oh, kalau saat ini kita mungkin bisa disampaikan rekan Topan. Kemarin sebelumnya ya kita pernah ketemu dengan Siska dan dia menceritakan bagaimana keadaan dia, bahwasanya dia susah tidur, dia semacam mendengar suara-suara ribut. Nah, kemudian itu sampai pagi, tetapi tidak ada. Kalau kita tanya lagi sama dia, apakah ada orang rupanya di situ? Tidak ada, semua udah pada istirahat. Cuman kayaknya perasaan saya kayaknya banyak suara. Nah, kemudian saya mulai pagi baru bisa tidur. Jadi malamnya dia tidak bisa tidur katanya. Itu kemarin saat kami bertemu, itu yang disampaikan oleh Siska kepada kami. Seperti itu. Dan itu nggak ada keluhan-keluhan lain Bang? Selain itu, untuk saat ini belum ada karena memang keterbatasan juga kita untuk bertemu dengan Siska. Karena memang kesibukan daripada pihak kepolisian atau penyidik karena situasi pemilihan kemarin, jadi kita agak terbatas untuk bertemu. Jadi hingga saat ini kita belum ketemu. Kemarin terakhir kita ketemu pada saat Siska hadir sebagai saksi untuk Irwansyah dan kawan-kawan. Hanya itu aja, ketemu saja dan tidak sempat untuk berbicara. Bang, ada koordinasi dari manajer nggak sih untuk cerita soal dia yang kerja berapa itu atau mungkin totalnya berapa dia yang rugi karena masalah ini Bang? Kalau kita untuk saat ini belum ada komunikasi dengan manajernya, pihak manajer. Kalau dari orang tua Bang, orang tuanya Keluarga itu ya hanya mengharapkan bisa ya dibantulah Pak bagaimana supaya yang terbaik buat Siska, hanya itu aja sih. dia pesan apa Bang? Karena kan ini kasus yang kedua kalinya buat Siska. Dari orang tua Siska bilang apa sih? Kalau Selain yang tadi, Siska sudah tidak ada lagi orang tuanya, dia sudah yatim piatu sejak kecil. Cuman keluarga yang ada di sana itu tantenya. tantenya bilang apa aja Bang? Tantenya hanya berharap supaya kita bisa usahakan yang terbaik buat Siska. Itu saja sih. Bang, kata Siska yang katanya ini bukan dijebak sih, jadi kayak sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau ternyata tuh ada hal-hal yang seperti itu, tapi malah dia yang dijadikan tersangka, mungkin seperti apa?
kalau itu nanti gini, kan kita masih fokus di pra peradilan, ya, belum masuk ke pokok perkara. Karena kalau kami menyampaikan yang dimana belum pokok perkara, tentu nanti ini akan berbeda ketika kita menemukan bukti-bukti, ya. Tapi kami percaya tetap, ya, bahwa pihak Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya, CQ, Tipit Cyber, ya, unit 3 tetap objektif, kita percaya. Hanya yang kita sayangkan adalah bahwa dari 11 tersangka hanya 1 yang ditahan, hanya Siskae. Yang kedua, ya, kita saat ini belum pernah mendampingi ketika di BAP, ya. Dan yang paling penting adalah boleh dipertanyakan mungkin kenapa tidak yang tersangka lainnya tidak ditahan, ya. Hal ini kan menjadi pertanyaan tentang keobjektifannya, ya. Kita boleh konsentrasi mempertanyakan itu, tapi kalau kami kan tidak mungkin, kami hanya melakukan pembelaan hak-hak hukum daripada Siskae, ya. Tadi masalah sakit kita udah kasih suratnya, ya, surat keterangan medis dari rumah sakit umum, ya, RSUP Dr. Sarjito. Kita sudah kasih sekaligus surat jaminan dari Pak keluarga untuk memohon kepada pihak Polda Metro Jaya untuk ditangguhkan. Namun sampai saat ini bahkan sudah lebih dari 20 hari, berarti sudah perpanjangan, ya. Kita belum mendapatkan itu. Dan besok kita 8.30 rencananya sidang, ya, perintah hakim. Ya, kita berharap, ya, kami sangat berharap majelis hakim dengan kekuasaan kehakiman berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, ya, bahwa kita hanya pra-peradilkan ini hanya pihak Polda Metro Jaya, tidak ada urusannya dengan jaksa penuntut umum, karena kami melihat dan mengetahui serta membuktikan bahwa masih tahanan Polda Metro Jaya, belum kejaksaan, belum ada pelimpahan. Ya, tentu ada ketentuannya kan. Kalau berkasnya sudah lengkap berarti ke kejaksaan, ya. Mungkin itu yang mungkin ada Bang Boynar, Bang Topan. Ya, mungkin itu ada kawan-kawan media lagi. Aman, ya, terima kasih. Semangat selalu untuk kemanusiaan, humanity dan keadilan, justice. Terima kasih. Namanya